Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa genggam dunia bersama juara. Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleha, Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar kembali setelah kita melaksanakan UTS ya. Insyaallah hari ini nggak ada tugas dari Abi, kita hanya materi saja untuk hari ini. Baik anak-anak soleh dan soleha, mari kita awali dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh dan soleha, selanjutnya kita akan mempelajari di bab 4. Kalau kemarin di bab 3 kitab Fathul Mekah, peristiwa Fathul Mekah, sekarang kita akan mempelajari di bab 4 ini, yakni tentang Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah. Yang dimana di bab 3 ini, di bab 4 ini ya maaf, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam bab 4 ini. Kita berbicara tentang membina masyarakat Madinah. Yang pertama yakni membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dan yang keempat, perjanjian Madinah atau piagam Madinah ya. Baik anak soleh dan soleha, yang pertama kita akan membahas tentang membangun Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah SAW itu dia ketika sampai di Madinah ya, sampai di Madinah, Rasulullah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun Masjid Nabawi, di mana masjid ini adalah tempat ibadah. Selain tempat ibadah, masjid ini sangat penting sekali untuk membina umat pada saat itu ya. Nah, Masjid Nabawi ini dibangun di tanah anak yatim ya, dari Bani Nazar, yang mana sebelumnya ini Rasulullah SAW ingin membelinya tanah ini, akan tetapi Rasulullah SAW, anak yatim ini tidak mau ya dibeli oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah tetap membelinya dengan memakai uang Abu Bakar terlebih dahulu. Tapi tidak lama kemudian uang itu bisa dikembalikan lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat pembangunan Masjid Nabawi ini, itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor ikut bergotong royong ya, bergotong royong mendirikan masjid tersebut. Nah, sebelumnya jadi Rasulullah ini ingin membangun Masjid Nabawi ini, memilih tanah itu dia meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yakni untahnya ya, unta Rasulullah yang bernama Qaswah. Itu nama unta Rasulullah. Nah, ketika unta Rasulullah SAW ini berhenti di atas tanah itu, nah di sanalah Rasulullah menetapkan bahwa tanah itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk tempat dia didirikannya Masjid Nabawi pada saat itu. Baik anak soleh dan soleha, jadi dibangunlah masjid ini dengan bergotong royong, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin bergotong royong pada saat itu. Rasulullah sendiri ikut serta memikul batu bata, membuat dinding dan memotong pohon-pohon kurma. Dinding masjid dibuat dari semacam batu bata yang direkatkan dengan tanah liat ya. Kalau sekarang kan enak ya, ada semen ya. Kalau dulu ada tanah liat ya. Tiangnya dari pohon kurma, sementara atapnya terbuat dari pelpa pohon kurma. Lantainya berupa kerikil yang ditimbun dengan pasir halus. Masjid yang baru dibangunnya itu diberi nama Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, yang saat ini sering kita berkunjung. Kalau di Masjid Nabawi itu sekarang sudah megah ya, sudah bagus, sudah keramik semua sekarang. Nah, itu yang pertama yakni membangun Masjid Nabawi. Jadi langkah pertama Rasulullah ketika dia hijrah ke Madinah, yang ia lakukan adalah membangun masjid untuk istilahnya membina masyarakat Madinah pada saat itu. Nah, Rasulullah itu tidak semena-mena langsung membangun, tapi Rasulullah itu bermusyawarah dulu itu kan. Nah, makanya masjid itu selain tempat ibadah juga tempat pembinaan agama, bermusyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam.
Selanjutnya anak soleh dan soleha, yakni yang kedua kita akan bahas yakni mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, beberapa hari setelah tiba di Madinah, Rasulullah ini mengumpulkan kaum Ansor dan Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Mereka ini berjumlah 90 orang laki-laki. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini mempersaudarakan mereka atas dasar tolong menolong, ya. Di antara sahabat yang dipersaudarakan pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Abu Bakar Siddiq dengan Kharis Jubair, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, ya, pada saat itu. Nah, dengan cara inilah Rasulullah SAW ini mempersatukan mereka, ya, persatukan mereka. Nah, persaudaraan ini mereka saling mencintai atas dasar ukhuwah Islamiyah. Mereka lebih mendahulukan persaudaraan daripada keluarga ataupun suku. Jadi dengan persaudaraan maka insya Allah semuanya akan tercipta dengan baik, ya. Itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin ketika hijrah tidak membawa harta dan mereka pun kehilangan pekerjaannya, kan tetapi atas pertolongan kaum Ansor mereka dapat memiliki mata pencarian. Jadi saling membantu, ya, saling membantu satu sama lain pada saat itu. Selanjutnya yang terakhir anak soleh dan soleha, yakni perjanjian Madinah, ya, atau piagam Madinah pada saat itu. Nah, kalau langkah yang pertama yang dilakukan Rasulullah ketika datang di Madinah atau membina masyarakat Madinah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun Masjid Nabawi. Yang kedua yakni mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan yang ketiga ini mengadakan perjanjian Madinah, ya. Nah, mengadakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi biar enggak ada yang terusik, ya, antara kaum muslimin dengan kaum Ansor. Jadi di sanalah Rasulullah mengadakan perjanjian, ya, ini taktik Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ini diantaranya adalah dari golongan Bani Kainuka, Bani Nazir, Bani Quraisyah, dan orang-orang Yahudi Khabair. Mereka sudah mengetahui kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, akan tetapi mereka ini tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, adapun isi perjanjian mereka pada saat itu, nih, kalau di buku halaman 446, ya, itu kaum Yahudi bebas memeluk agama dan lain sebagainya, ya. Bisa dilihat nanti di halaman 46. Nah, soleh dan soleha ini perjanjian Madinah, ya. Ini sedikit berbeda yang ada di buku, teman, ya. Ini juga isi perjanjian Madinah. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dan Bani Auf diperlukan sama kaum muslimin, ya. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Kalau dalam ayat Al-Qur'an tuh lakum dinukum waliyadin, ya, agamamu agamaku, ya. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi bin Auf dan seterusnya, itu. Baik, anak soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini enggak ada tugas, nah, ya. Cuma sedikit saja, mohon dipahami. Insya Allah minggu depan kita ada tugas, karena Abi tahu kalian baru selesai melaksanakan UTS, ya. Perlu ini dulu refreshing. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian baca-baca buku di buku cetak kelas 5 SKI, itu halaman 44 sampai dengan 47, ya. Karena bisa kalian baca lagi untuk menambah ilmu kalian. Jadi selintas Abi berpesan kepada kalian, tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Walaupun kita nggak bisa bertemu, tapi yakinlah insya Allah semuanya ini
tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, dan pesan Nabi ya, nilai UTS kemarin itu agak bagus-bagus ya, bagus-bagus. Nah, makanya perlu belajar lagi tugas-tugasnya. Kalau ada tugas dikirimkan ya. Ini untuk hari ini sengaja nggak Abi kasih tugas, tapi mohon dipahami ya apa yang Abi sampaikan hari ini. Insya Allah minggu depan ada tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.